sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri ini jangan lupa mengalir di tempat kukis. Tengok kamar lupa ayah. Tadi ayah lewat sini, ini semua tahaga. Jarang-jarang lihat orang ganteng. Jadi tengok kamar semua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudara-saudaraku, Yutaku Kemintan, teman-teman saya nasib dan seperjuangan, karyawan, karyawati Paris Superstore. Alhamdulillah malam ini torang berkesempatan untuk baku dapat ulang dalam rutinitas menjelang Ramadan. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu perlu diadakan pembekalan karena pada tahun-tahun sebelumnya ada yang tidak memahami hak dan kewajiban karyawan. Sehingga itu sering terjadi cekcok. Setelah ada pembekalan, alhamdulillah semua sudah tahu maksud dan tujuan. Pertama, sebelum saya masuk pada substansi, kita mengurut-urut 1, 2, 3. Pertama, saya mau tanya, ada karyawan Muslim sini? Ada karyawan Kristen? Nah, di sini ada Muslim, ada non-Muslim. Ada orang Sangir di sini? Ada orang Minahasa di sini? Ada orang Bugis di sini? Sekarang juga ayah mau bilang, orang Bugis, orang Sangir, orang Minahasa yang ada di sini segera mau dipulang ke kampung. Yang ada di sini orang Bolaang Mongon, orang Minahasa ada di Minahasa, orang Sangir ada di Sangir, orang Gorontalo ada di Gorontalo. Yang ada di sini orang Mongon. Nah, pemikirannya seperti itu. Ya, jangan sampai orang ada di sini kau merasa oh kita orang Gorontalo, serta pergi Gorontalo. Saudara di sana bilang, apa kabar orang kota? Ternyata orang ini tidak akui orang kalau orang Gorontalo. Kalau di sini nih mau mengaku orang Gorontalo, pulang di Gorontalo dong bilang, apa kabar orang kota? Ternyata masih di dunia orang sini tidak akui. Kalau di dunia saudara tampak bagaimana di akhirat? Nah, jadi karena orang ada di Pulau Mondo, di bumi mana orang berpijak, di situ langit orang junjung. Halo, kurang paham kan? Karena orang ada di bola Mondo Raya, maka di bumi mana orang berpijak, di situ langit orang junjung. Karena orang ada di sini, maka orang sebagai putra putri bola Mondo, orang punya kewajiban bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan bola Mondo secara menyeluruh. Karena kita orang ada di Paris, ya, maka orang harus berpikir bahwa kita orang yang punya ini Paris. Halo. Karena orang ada di Paris, kita orang harus berpikir bahwa kita orang yang punya di Paris. Kenapa begitu? Kalau kita orang cuma merasa sebagai pekerja, habis kerja pulang juga mau jadi apa itu Paris, orang tidak mau tahu. Berarti cuma mau cari hidup di Paris. Kalau orang cari hidup di Paris, ya toh, bisa saja kita orang hidup tapi Paris boleh bangkrut. Tapi kalau orang berpikir bagaimana menghidupkan Paris, maka Paris hidup, orang juga ikut hidup. Boleh dipahami? Jadi kita orang berpikir di sini bagaimana menghidupkan Paris Superstore, supaya ketika Paris Superstore hidup, selama dia hidup, insya Allah orang juga kebagian hidup. Bisa dipahami? Bisa. Siapa yang kasih gaji karyawan? Coba angkat tangan siapa yang tahu. Nah, kita mau tanya penghuni yang baru main putih merah, putih hitam. Siapa yang kasih gaji penghuni? Ini putih hitam ini, bukan selain putih hitam jangan menyau. Ini karyawan yang baru, siapa yang kasih gaji penghuni? Nah, ini tahu tuh, yang kasih gaji penghuni itu ngoni pediri sendiri. Paham? Paham. Karena ngoni bekerja, maka ngoni punya hak terima gaji. Kalau ngoni berpikir kok denci yang kasih gaji, datang jokon duduk-duduk, asikan habis bulan terima gaji. No, kalau begitu berpikir bangkrut nih perusahaan. Karena datangnya nak kerja. Tapi kalau kita orang tahu, oh kita kerja karena kita yang menggaji, kita pendiri, berarti kita mesti kerja. Sebab kalau kita tidak kerja, kita tidak ada hak untuk mau terima gaji. Bisa dipahami sampai sini? Bisa.
Jadi kalau kita orang so tahu bahwa kita orang yang menggaji kita orang pediri, maka kita orang datang harus bekerja. Niatkan dari rumah, datang di Paris untuk kerja. Karena kalau kita kerja, kita tidak ada hak menerima gaji. Sebagai muslim terutama dan non muslim juga, mau cari pekerjaan di sekarang ini tidak gampang. Ya, susah luar biasa. Pak Boy sebagai koordinator security dan saya sebagai humas, tiap saat orang telepon, batanya lapangan kerja. Tetapi yang bisa diterima terbatas. Maka ketika orang sudah diterima di sini, kalau di Islam menyatakan la in sakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Jadi ketika orang sudah bekerja, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Insya Allah itu merupakan wujud syukur, dan dengan begitu Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Tetapi jika orang sudah diberikan kesempatan untuk kerja, kemudian datang untuk bermalas-malasan di sini, berarti tidak tahu bersyukur terhadap nikmat dari Tuhan. Maka kalau orang-orang yang tidak tahu bersyukur, sudah diberikan kesempatan bekerja kemudian tidak bekerja dengan baik, wala in kafartum in ajabil sadid. Sungguh ajabku sangat pedih, kata Allah, bagi orang yang sudah diberi nikmat, sudah diberi kesempatan bekerja, kemudian tidak tahu mensyukuri nikmat tersebut dengan bekerja baik, maka kepada mereka ajabku sangat pedih. Nah, jadi kalau sudah dapat kepercayaan kerja dengan serius. Ya, boleh dipahami? Boleh. Jadi kalau ada datang, usahakan jangan itu yang lain sementara kerja, yang lain cuma baca cerita. Atau cuma duduk-duduk santai, apa terlebih kalau pegang HP kamu bermain game. Insya Allah kita dan Pak Boy tidak ada pariki. Ya, kalau Pak Boy kita ada pariki, ya ada sanksi. Ya. Nah, ini satu. Kedua, orang memasuki bulan Ramadan. Ayat cuma singkat-singkat ya. Di bulan Ramadan itu bagi setiap muslim, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi apa? Bertakwa. Woi, yang Islam. Ayat tentang puasa, Allah bilang, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi apa? Orang yang bertakwa. Takwa. Jadi ini orang Islam dan orang beriman diperintahkan untuk berpuasa supaya jadi takwa. Takwa itu satu sisi laksanakan perintah Tuhan, perintah Allah, di sisi lain meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau orang biasa puasa, dia tidak berpikir mau pancuri. Ya, kalau orang biasa berpuasa, dia tidak pikir mau membatip orang. Karena tujuan puasa itu menahan diri, mengendalikan diri agar kita mentaati perintah Tuhan. Mau tanya dulu, puasa ini siksa atau enggak? Laki-laki, banyak yang cebong laki-laki tuh. Puasa ini siksa atau enggak? Nah, yang bilang ini puasanya enggak siksa, dorang itu tuh putar baliknya enggak jawab puasa. Puasa itu memang siksa. Allah perintahkan 4 orang untuk menahan lapar dan aus. Menahan lapar dan aus otomatis siksa. Ya, yang ada ternyata. Apa tujuannya? Supaya kita orang bisa mengendalikan diri. Ya, supaya orang bisa bersabar. Kalau orang bersabar, orang dilatih bersabar, orang berlatih mengendalikan diri, insya Allah security di sini mau kehilangan pekerjaan di dalam sini. Karena apa? Semua orang bisa kendalikan diri. Soalnya nak berpikir pancuri, kurang mau jaga itu konsumen. Karena tahun-tahun lalu ada juga karyawan yang macam-macam, ya, suka banakal. Nah, saudara itu tuh puasa nggak beres. Ya, jadi Paris Superstore memberikan keleluasaan seluas-luasnya bagi karyawan Islam nanti untuk berpuasa. Puasa itu hukumnya apa? Wajib. Puasa itu hukumnya apa? Wajib. Karena hukumnya wajib, Pak Boy, puasa itu ada pengecualian. Puasa itu hukumnya wajib kecuali orang tua yang setua
yang kalau dia berpuasa terganggu kesehatan, dia tidak wajib. Wanita sedang haid tidak wajib, sedang nifas tidak wajib. Ya toh? Orang dalam perjalanan jauh itu tidak wajib. Kemudian anak-anak tidak wajib. Kemudian yang kelima itu orang yang hilang ingatan, orang gila. Jadi orang gila tidak wajib berpuasa. Jadi kalau ada karyawan Paris, ya. Jadi kalau ada karyawan Paris, dia nyanda haid, dia bukan anak-anak, dia nyanda sakit, dia nyanda dalam perjalanan, kemudian dia nyanda apa puasa, berarti apa? Gila, ngon yang mengaku, ya toh? Berarti gila. Nah, lihat jo, kalau ada bulan puasa kongso dihukum macam-macam, berarti saudara itu tuh ada kelainan, ya. Mau suka jadi gila? Nah, kalau ini mau buka puasa Allah. Itu yang kedua. Ketiga. Keempat, hari Jumat, dengar, hari Jumat laki-laki itu wajib sholat Jumat. Karenanya ini kita maksud supaya semua ini dengar. Nanti kalau mau pergi Jumat, lapor kepada security dan minta bantuan kepada yang non muslim, supaya itu pekerjaan itu masih tetap ada yang mengawasi, ya. Jangan pergi satu kalinya nak koordinasi, datang kamari, lihat kamari sedangkan konter senyala ada orang soangka. Kemudian satu-satunya perusahaan yang sampai saat ini punya musola itu Paris Superstore. Ada musola, ya, ada tempat sholat. Jadi karyawan-karyawati sholat zuhur itu jam 12 bahkan sampai setengah 3 masih boleh. Jadi jangan bilang sejam 12 mau pergi jotoran, 2 orang di konter, 2-2 Islam, pergi 2-2, setinggal tuh konter balik kamari, nah tanggung jawab. Jadi ada DP waktu boleh baku ganti, satu pergi, kalau yang ada tamang situ bilang akan Pak teman di konter sebelah, hoba-hoba kan kita pe konter kita pergi sholat. Sholat itu kita ayah ketua dewan masjid kota Pagu. Jadi jangan merustakan. Orang mau pergi Jumat pergi setengah 12, setengah 1 paling lambat di masjid itu soklar sholat. Paling lambat Pak Boy setengah 1 soklar. Setengah 1 soklar 15 menit berjalan dari masjid ke sini. Berarti sebelum jam 1 sore sini. No kalau mau datang setengah 2 so putar balik itu. Kalau ada penetapan sampai jam 1, ya Pak Boy lewat dari itu langsung suruh pulang itu. Berarti sudah betul orang pergi Jumat. Jangan berdusta Pak Pasep ketua dewan masjid, ayah ketua dewan masjid sini. Ya. Jadi jangan alasan, ada pergi masjid balik kamari, security kasih sanksi, dan ini kerompit menjadi taruhan. Jadi semua karyawan muslim wajib Jumat, tetapi dengan catatan harus koordinasi dengan yang non muslim. Perempuan tidak ada kewajiban sholat Jumat. Halo? Jangan perempuan mau bikin alasan, kita tiba Jumat Pak Boy nak kasih, urusan dengan ayah. Ya. Perempuan sholat zuhur ada musola, bisa dipahami? Oke, bisa dipahami toh? Jadi yang ada perempuan mau bikin alasan mau pergi sholat Jumat, ada musola. Ya. Jangan bikin cerita di luar, kita pergi Jumat nak kasih, memang anak bodoh kok mau bikin alasan. Jadi itu perempuan tidak wajib sholat Jumat, kecuali laki-laki itu wajib. Kemudian yang terakhir, tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi jangan bikin alasan, semua Ramadan semua lebar puasa, Pak Boy, kita mau pibat terawih dulu. Bayangkan berapa banyak, ini 80% karyawan Islam. Kalau semua pergi masjid terawih, kosong karyawan di Paris. Terawih itu bisa di rumah. Halo? Sholat terawih boleh di rumah, boleh di tanpa kos. Sebab kalau semua mau pibat terawih, Paris Superstore kehilangan karyawan. Bisa dipahami? Laki-laki juga begitu
jangan besok-besok ada yang komplain kita pergi bahas terawih, dorangnya nak kasih. Lo bayangkan kalau semua pergi bahas terawih, siapa mau jaga di Paris? Paham toh? Boleh sholat di rumah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, sehingga besok-besok jangan ada lagi komplain bahwa Paris melarang sholat. Siapa yang bilang begitu berhadapan dengan ayah. Karena ayah pernah menjawab Muslim di Paris Restoran. Boleh dipahami? Kalau ada persoalan, jangan lapor di luar, jangan lapor Pak Mama dan Bapak, lapor Pak Ayah. Paham? Nah, begitu. Supaya kalau lapor di luar, sebenarnya ada solusi itu. Berarti semua bikin persoalan. Tapi kalau lapor Pak Ayah, insya Allah ada solusi. Ada masalah, lapor Pak Boy. Pak Boy, kita kok begini. Insya Allah ada solusi. Tapi jangan ada masalah kalau lapor di luar, mau jadi urusan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan insya Allah untuk dan atas nama Paris Superstore menyampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh iman dan takwa. Amin. Demikian, ilahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, demikianlah penyampaian dari yang saya sebut dengan hormat Bapak Asep. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ya bagi kita semua dan lebih khusus untuk